Shalom dan selamat hari Minggu buat kita semua. Mari kita masuk ibadah kita memuji Tuhan dari Wende nomor 44 ayat 1. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau melalui anakmu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Pada hari penghukuman kelak, segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami, tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami supaya bertekun dalam doa, sehingga kami senantiasa bersukacita menantikan Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Kita naikkan pujian kita bernyanyi dari Jemaat nomor 1 ayat 1. Allah
Minggu Advent yang ketiga hari ini tertulis dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan firman. Amin. Kita bernyanyi dari puisi nomor 686 ayat 1. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tunduk dan bersujud di hadapan Allah Tuhan kita untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, Engkau menebus kami dengan harga yang mahal. Engkau datang ke dunia ini untuk menebus dan menyelamatkan kami. Karena itu kami patut mengasihi Engkau dan sesama kami. Sepatutnya kami hidup di dalam kasih dan pengampunan seperti Engkau yang mengasihi kami. Tetapi Tuhan, kami sering tidak bersyukur atas apa yang telah Engkau perbuat dalam hidup kami. Kami tidak bersungguh-sungguh berdoa kepadamu. Kami tidak saling mendoakan sesama kami sehingga kami tidak bersukacita. Kami telah memadamkan roh dan agak rendah membuat. Kami tidak memegang yang baik dan tidak menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami. Engkau yang memutuskan kami supaya kami kudus. Engkau yang memelihara roh kami, jiwa kami dan tubuh kami, sehingga terpelihara sempurna dan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Janji Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, Engkau yang memelihara kami sehingga terpelihara sempurna dan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih, sayang dan pembenaran yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin.
Kita lanjutkan bacaan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 408 ayat 1. Epistel firman Tuhan dengan kita hari ini terambil dari Mazmur 126 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian bunyinya. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mau mendengar firman Allah dan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Puende nomor 591 ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang pula untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat. Yang pertama, penasbisan Sintua. Pada hari Minggu tanggal 20 Desember 2020 dalam ibadah pukul 10 WIB dilaksanakan penahbisan Sintua di gereja kita, yaitu yang pertama calon Sintua H. Malik dari WEK Namorambe 1 dan calon Sintua B. Panggabean WEK Namorambe 2. Ibadah dipimpin oleh Pendeta Resort HKBP Medan, Pendeta Chris Utapea STH. Yang kedua, jadwal ibadah. Jadwal ibadah Minggu Advent yang keempat tanggal 20 Desember 2020 khusus pukul 8 pagi WIK Pasar 4 dan Sidodadi Dewi Tua. Pukul 10 WIK Namorambe 1, Namorambe 2 dan Kodam. Jadwal ibadah malam Natal 24 Desember 2020 pukul 18 WIK Namorambe 2, Kodam dan Dewi Tua. Pukul 20 WIK Namorambe 1, Pasar 4 dan Sidodadi. Jadwal ibadah Natal umum 25 Desember 2020 pukul 8 WIK Namorambe 1, Pasar 4 dan Sidodadi. Pukul 10 WIK Namorambe 2, Kodam dan Dewi Tua. Yang ketiga, pendaftaran baptisan kudus dan naik sidi. Pada tanggal 26 Desember 2020 akan dilaksanakan baptisan kudus dan naik sidi bagi anak-anak jemaat yang ada di perantauan atau berlaku hanya untuk anak anggota jemaat HKBP Cinta Damai Resort Medan yang resmi terdaftar. Bagi anggota jemaat yang akan membawa anak-anak untuk dibaptis dan yang akan naik sidi diharapkan untuk mendaftar kepada Sintua WIK masing-masing. Diwajibkan untuk mengikuti latihan atau marburu. Jadwal marburu baptisan kudus pada tanggal 15 Desember 2020 pukul 18 WIB atau jam 6 sore dan naik sidi pada tanggal 15 dan 16 Desember 2020 pukul 20 WIB atau jam 8 malam. Yang keempat, himbauan menyampaikan persembahan bulanan. Dihimbau kepada seluruh jemaat HKBP Cinta Damai Resort Medan agar ingat untuk menyerahkan persembahan bulanan yang belum dibayar pada tahun ini kepada Sintua WIK masing-masing. Yang kelima, pengumpulan persembahan ibadah minggu keluarga di rumah. Pengumpulan persembahan ibadah minggu keluarga dapat diserahkan kepada Sintua WIK masing-masing atau dapat juga mengirimkannya melalui rekening gereja kita dengan mengirimkan bukti transfer kepada Sintua WIK, baik itu persembahan ibadah keluarga setiap minggu maupun persembahan bulanan. Demikian warta jemaat. Kita naikkan pujian kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat Minggu Advent yang ketiga bagi kita semua. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu ini, yaitu yang tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 5, dimulai dari ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-24. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan 24. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan bagi kita semua. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Demikian firman Tuhan. Topik minggu kita pada minggu ini adalah hidup tak bercacat pada kedatangan Tuhan. Mungkinkah hidup yang tak bercacat, hidup yang sempurna, hidup yang tanpa celah dan tanpa noda? Kita tahu bahwa kita memiliki keterbatasan, dan tidak ada seorang pun dari kita yang sempurna, yang tidak bercacat. Dan itu sering dikatakan orang, nobody perfect. Kalau begitu, kenapa kita dipanggil untuk hidup sempurna dan tak bercacat? Saudara-saudara, orang percaya hidup sempurna bukan karena dirinya sempurna, tetapi karena disempurnakan oleh Kristus. Kristuslah yang mengubah hidup kita menjadi sempurna. Sesungguhnya kita ini cacat, kita ini punya banyak kelemahan, punya banyak kekurangan, tetapi Kristuslah yang mengubah hidup kita sehingga kita menjadi sempurna. Yesus Kristus menguduskan kita dari segala noda dan dari segala dosa serta pelanggaran dalam kehidupan kita. Kita telah menerima anugerah, yaitu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Sehingga keselamatan itulah yang harus terus kita pelihara dengan baik sampai dengan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya ke tengah-tengah dunia ini. Kalau suatu hari nanti Tuhan datang, maka itulah yang harus kita tunjukkan. Bagaimana kita tetap memelihara kekudusan hidup kita sebagai orang yang percaya. Kesempurnaan dan tak bercacat di dalam konteks 1 Tesalonika adalah orang Kristen yang setia di dalam iman dan pengharapannya sampai dengan kedatangan Kristus. Dan inilah yang juga mau dikatakan oleh firman Tuhan yang menjadi khotbah bagi kita pada minggu ini. Jangan tergoda dan jangan mau terombang-ambing, tetapi bagaimana kita tetap setia menjaga dan memelihara iman yang tidak bercelah. Sehingga ketika Tuhan datang,
maka Tuhan akan menemukan kita tetap ada di dalam kekudusan dan tidak bercacat di hadapan Allah. Jangan seperti sikap hidup dari jemaat Kristen mula-mula yang ada di Tesalonika. Mereka hidup tenang, hidup pasif, dan tidak melakukan apapun karena hanya menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Di dalam pikiran mereka bahwa Tuhan akan datang, maka Tuhan akan membawa mereka yang mengaku percaya kepada Yesus. Sehingga dengan demikian berakhirlah kehidupan dunia ini. Karena itu tidak perlu lagi bekerja, tidak perlu lagi berjuang, tidak perlu lagi berkarya, tidak perlu lagi melakukan yang baik bagi sesama dan untuk kehidupan bersama di tengah-tengah dunia ini. Saudara-saudara, ada ungkapan yang mengatakan peristiwa tidaklah penting, tetapi yang penting adalah respon. Bagaimana kita merespon setiap peristiwa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan ini. Artinya kita tidak hanya fokus kepada masalah, tetapi bagaimana kita menyikapi setiap permasalahan yang datang di tengah-tengah kehidupan kita. Dan ini juga yang mau dikatakan kepada kita, bahwa hidup orang Kristen adalah hidup di dalam penantian kedatangan Kristus yang harus terus aktif dan terus-menerus melakukan kebenaran Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Dan inilah saudara-saudara yang juga mau diingatkan kepada kita pada Minggu Advent yang ketiga ini. Kita diajak untuk memiliki sikap hidup sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang hidup di dalam penantian akan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Ada beberapa sikap hidup yang harus kita miliki. Yang pertama tadi dikatakan kita diajak untuk senantiasa bersuka cita. Be joyful always. Di sini disebut senantiasa bersuka cita, bukan bersenang-senang. Berbeda pengertian bersuka cita dengan bersenang-senang. Bersenang-senang berhubungan dengan masalah kedagingan. Contoh, merokok dilarang karena dokter sudah melarang merokok karena sudah sakit paru-paru. Baru berhenti, sehingga berhentilah kesenangannya untuk merokok. Tetapi kalau suka cita, itu kalau tadi bersenang-senang, itu kalau tadi kesenangan. Tetapi kalau suka cita, itu tidak terbatas. Dan bukan hanya untuk sementara, tetapi itu akan ada terus-menerus dalam kehidupan. Dan kalau dikatakan senantiasa bersuka cita, berarti ada persoalan-persoalan yang di satu sisi membuat kita tidak bersuka cita. Baik itu pergumulan, baik itu tekanan hidup, baik itu juga hal-hal yang lain di tengah-tengah kehidupan kita. Dan mengapa kita harus senantiasa bersuka cita? Karena hidup kita tidak sementara di dunia ini, tetapi menuju pada kehidupan yang kekal. Tidak hanya sukacita di dalam merespon segala sesuatu yang terjadi di dunia ini, tetapi kita diajak bersukacita karena ada pengharapan yang abadi di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Karena kita sedang menuju kepada kehidupan yang kekal, tempat yang kekal. Dan itulah yang menjadi pendorong untuk kita dapat terus bersukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Dan inilah saudara-saudara yang sesungguhnya kita rayakan di dalam Advent, bahwa Yesus akan datang untuk kedua kalinya dan akan membawa kita kepada pengharapan kita, kepada tempat yang kekal. Dan itulah yang membuat kita tidak lagi memiliki alasan untuk tidak bersukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Melalui kematian Tuhan Yesus Kristus di kayu salib, sesungguhnya Tuhan sudah mematahkan segala persoalan, segala pergumulan hidup kita, yaitu dosa. Karena itu kita tidak punya alasan lagi
untuk tidak bersukacita dalam kehidupan kita. Tidak ada lagi yang perlu kita cemaskan dan kita takutkan dalam hidup ini, karena keselamatan kita sudah diberikan. Dan saudara-saudara, kalau dikatakan di dalam khotbah kita pada hari ini senantiasa bersukacita, itu kata senantiasa di sana mau menyatakan bahwa setiap saat, bukan musiman, bukan kadangkala, bukan pada sesuatu waktu, tetapi setiap saat, tetap dan terus-menerus di dalam kehidupan kita. Kita diajak untuk senantiasa bersukacita. Dan orang yang senantiasa bersukacita itulah orang yang layak menyongsong kedatangan Kristus di dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua, kita diajak untuk memiliki gaya hidup yang tetap berdoa. Dikatakan Bill Hybels mengatakan, berdoa adalah kebutuhan, bukan kewajiban. Kalau kewajiban itu bisa ditunda, ya kan? Kalau kewajiban. Tetapi kalau kebutuhan itu harus. Kalau tidak dipenuhi, maka sudah tidak lagi punya arti. Dan Martin Luther juga mengatakan doa adalah nafas kehidupan. Dan itulah artinya bahwa berdoa itu harus terus dan tetap kita lakukan dalam kehidupan kita. Berdoa adalah alat bagi kita untuk memohon kekuatan kepada Tuhan agar kita kuat, dan itu juga yang membuat kita untuk dapat kuat dan sanggup supaya kita tetap bersukacita di dalam hidup kita. Kemudian yang ketiga, mengucap syukur dalam segala hal. Sebagai orang yang percaya, kita diajak untuk selalu bersyukur, selalu mengucap syukur, baik di dalam keadaan duka cita maupun di dalam sukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Kenapa kita harus terus bersyukur? Karena karya Allah di dalam hidup kita juga mengarah kepada segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak hanya bersyukur dalam peristiwa-peristiwa yang spektakuler. Misalnya kita sembuh dari stroke misalnya, atau lepas atau negatif dari COVID, atau juga mungkin kita selamat dari kecelakaan, lulus ujian, lulus PPNS, lulus dapat pekerjaan dan lain sebagainya. Tetapi kita diajak untuk tetap bersyukur di dalam segala hal, baik dalam pekerjaan dan peristiwa yang biasa maupun dalam peristiwa yang luar biasa. Sama seperti yang dikatakan epistel kita. Kalau kita baca tadi di dalam Mazmur 126, banyaklah perkara yang Tuhan berbuat. Kudang matomon nabi-nabi jauh. Bagaimana kita melihat perbuatan-perbuatan Allah yang besar yang Dia kerjakan dalam hidup kita? Ini persoalannya. Kenapa orang sulit untuk bersyukur? Karena sering sekali kita punya ukuran sendiri untuk melihat banyak tidaknya perbuatan Tuhan. Kalau saya pernah katakan dulu perbandingan apa bedanya makanan kecil dengan makanan besar. Kalau makanan besar seperti nasi, mie goreng, kalau mau makan berdoa dulu. Tetapi kalau makanan kecil sering sekali lupa untuk berdoa. Nah, bukan hanya gambaran itu saja. Artinya itu juga menggambarkan cara kita memandang perbuatan Tuhan, berkat Tuhan dalam hidup kita. Sering sekali untuk berkat-berkat yang spektakuler, berkat-berkat yang besar, baru kita ingat untuk bersyukur. Tetapi kalau yang hal kecil-kecil kita anggap itu sudah kewajiban ataupun hal yang lumrah di dalam kehidupan kita. Dan inilah yang dikatakan kepada kita, bagaimana kita untuk tetap selalu bersyukur di tengah-tengah kehidupan kita.
Kemudian yang selanjutnya kita diajak untuk tidak memadamkan roh dan jangan anggap remeh kepada nubuat. Artinya bagaimana kita membiarkan roh Tuhan bekerja di dalam diri kita. Kalau roh Tuhan bekerja dengan baik, maka kita jangan memadamkan roh. Bagaimana sikap orang yang memadamkan roh? Orang yang membiarkan hidupnya ada di dalam keputusasaan. Orang yang membiarkan dirinya menyerah, bersungguh-sungguh dalam menghadapi apa yang terjadi di dalam kehidupannya. Itu sama dengan memadamkan roh. Dan selanjutnya dikatakan juga jangan anggap remeh pada nubuat, ataupun jangan anggap remeh kepada suara Tuhan. Jangan anggap remeh kepada khotbah yang disampaikan oleh hamba Tuhan yang berisi nasihat, arahan, teguran, dan juga tuntunan di tengah-tengah kehidupan kita, atau untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Jangan mengandalkan pikiran kita ketika kita menerima firman Tuhan. Nah, ini yang sering sekali terjadi, bahwa kita sering sekali senang dengan khotbah-khotbah yang menghibur kita, khotbah-khotbah yang memuji kita, khotbah-khotbah yang membuat kita bersemangat dengan apa yang kita lakukan dalam hidup kita. Tetapi ketika khotbah itu menegur kekurangan dan kesalahan kita, kita sering sekali menutup telinga kita. Kita sering sekali menampik khotbah itu. Atau mungkin juga kita sering mengandalkan pikiran kita di dalam menerima firman Tuhan. Ada banyak orang yang sering membahas-bahas misalnya khotbah firman Tuhan, tetapi hanya tahunya membahas, sementara tidak mampu untuk dapat menerapkan di tengah-tengah kehidupannya. Aiso binotoi katanya kan, itu saja yaitu khotbah pendeta itu misalnya kan, hanya tahu berkhotbah saja yang pendeta itu. Seperti itu. Yang pertama sekali diminta kepada kita adalah bagaimana kita supaya tidak anggap remeh kepada nubuat, kepada suara Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu kita diajak untuk sungguh-sungguh percaya kepada firman Tuhan, terlebih untuk dapat melakukannya di tengah-tengah kehidupan yang nyata. Kemudian yang kelima, kita diajak untuk memuji semuanya dan memegang yang baik. Artinya bagaimana kita untuk dalam semua kegiatan kita dapat menyambut Tuhan dengan menyaring apa yang kita hadapi dalam hidup kita. Jangan terikut oleh ajaran palsu yang menyatakan, yang sering menghitung-hitung tentang kedatangan Tuhan, seperti kelompok-kelompok yang pernah terjadi misalnya. Di kelompok-kelompok kepercayaan tertentu, sekte-sekte tertentu yang sering menghitung-hitung kapan akhir zaman, kapan saatnya Tuhan datang, tetapi tidak mempersiapkan iman dan kepercayaannya kepada Tuhan. Karena itu kita diajak untuk terus berdoa, memahami firman Tuhan, dan memegang apa yang baik, apa yang benar di dalam iman kita, sehingga kita tidak bercacat dan layak di dalam menyambut kedatangan Tuhan. Kemudian yang keenam, kita diajak untuk menjauhkan diri dari segala kejahatan. Orang yang siap sedia menyambut kedatangan Tuhan harus berusaha untuk tetap mengerjakan yang baik, terlebih ketika hal-hal yang salah dianggap tidak salah. Nah, ini yang bahaya. Apalagi di zaman sekarang ini, orang begitu mudah untuk jatuh dalam kejahatan-kejahatan. Bahkan di perkembangan sekarang ini, orang yang mengaku beragama pun tidak takut untuk melakukan kejahatan. Ada banyak yang menganggap juga membunuh, menghabisi nyawa manusia bukan lagi suatu kejahatan, tetapi justru satu kehormatan. Bahkan di dalam pemahaman tertentu dianggap juga sebagai sikap pahlawan di dalam menghabisi nyawa sesama. Kemudian kita lihat juga di sekarang ini bagaimana kejahatan yang semakin merajalela di tengah-tengah kehidupan kita.
umur 17 tahun berani untuk melakukan kejahatan yang tragis, memutilasi misalnya. Kita lihat bagaimana perkembangan kejahatan di tengah-tengah kehidupan sekarang ini. Dan ini satu tantangan bagi kita orang yang percaya. Kita diajak untuk menjauhkan diri dari segala bentuk kejahatan dalam hidup kita. Dan inilah yang menjadi panggilan bagi kita, bahwa Tuhan akan datang dan kita diajak untuk siap menyambut kedatangan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita diajak untuk terus bersukacita, dan kita diajak untuk selalu mengucap syukur. Jangan hanya bersukacita saat kita punya banyak berkat, banyak uang, banyak harta dalam hidup kita, tetapi ketika kita bertemu dengan pergumulan-pergumulan dan kekurangan-kekurangan dalam hidup kita, kita melupakan sukacita kita. Jadi ini yang mau dikatakan kepada kita. Bagaimana kita untuk tetap bersyukur, berdoa, dan tetap melakukan kebenaran Tuhan di dalam hidup kita. Memang bukan hal yang mudah, namun inilah panggilan kepada orang yang percaya. Dan kita diajak tidak hanya sekedar percaya, tidak hanya sekedar menjadi orang Kristen, tetapi sungguh-sungguh melakukan kebenaran Kristus. Tidak hanya menjadi Kristen KTP yang hanya merek, tetapi isinya berbeda. Kalau bicara luar biasa lembutnya, penampilan begitu kudus, memberi juga tidak tanggung-tanggung, melakukan yang baik kepada orang juga tidak tanggung-tanggung. Tetapi kalau itu dilakukan hanya untuk mencari pujian dan keuntungan dunia ini, maka ingatlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Itu semua tidak layak di hadapan Tuhan. Dan Tuhan tahu bagaimana motivasi, keinginan kita di dalam melakukan segala sesuatu. Dan ini mau dikatakan kepada kita, banyak godaan di tengah-tengah kehidupan ini yang bisa membuat kita menjadi tidak lagi berkenan di hadapan Tuhan. Kita menjadi cacat, kita menjadi tidak lagi kudus di hadapan Tuhan. Dan kita juga harus ingat bahwa kita kudus, kita sempurna karena karya Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itulah yang harus kita jaga. Bagaimana kita tetap menjaga kekudusan, menjaga kesempurnaan yang sudah dianugerahkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan itu tidak mudah, harus terus-menerus terjadi di dalam hidup kita. Karena itu kita harus terus memperkaya diri dengan mendalami, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Ada yang pernah menggambarkan katanya bahwa kehidupan orang yang hidup di dalam dosa itu sama seperti air, sama seperti kopi dalam botol. Proses pencernaan hidup kita itu tidak mudah, terus-menerus harus dilakukan. Sama seperti kopi dalam botol. Kalau kita mau membuat kopi itu menjadi jernih kembali, maka dia harus dituangkan air putih terus-menerus sampai akhirnya hitamnya keluar dan tinggallah air yang putih. Dan itu tidak mudah, dan itu tidak hanya sekali-sekali, tetapi harus mau untuk terus-menerus diperbaharui melalui firman Tuhan. Dan begitu juga kehidupan orang yang percaya. Kita yang telah hidup di dalam dosa, kalau kita terus mengisi hidup kita dengan firman Tuhan, maka kita akan mampu untuk dibersihkan dan menjadi layak di hadapannya. Karena itu marilah kita memelihara keselamatan yang telah dianugerahkan kepada kita dan bersedia melakukan yang terbaik dan berusaha untuk tidak bercacat selama dalam segala tugas dan tanggung jawab yang kita emban. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi kita semua di dalam melakukan firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu ya Allah Bapa yang baik, Allah yang penuh kasih, Allah yang selalu setia menyertai hidup kami, menuntun kami agar kami selalu berjalan di dalam kebenaran Tuhan, dan agar kami dapat
menerima kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya. Tuhan selalu menuntun kami, mengingatkan kami dan menguatkan kami melalui firman Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan mengingatkan kami supaya kami memiliki sikap hidup yang benar sebagai orang yang percaya di dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kalinya untuk menyempurnakan keselamatan kami. Tuhan mengajar kami untuk dapat terus bersuka cita, senantiasa berdoa dan mengucap syukur dalam segala sesuatu. Terlebih Tuhan mengajar kami untuk setia melakukan kebenaran Tuhan senantiasa dalam kehidupan kami, agar kami dapat memelihara kekudusan hidup kami sebagai orang yang percaya yang telah Tuhan kuduskan melalui pengorbanan anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Ajari kami Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu ini di dalam kehidupan kami, supaya kami tidak mudah terpengaruh, supaya kami tidak mudah tercemar oleh kehidupan dunia ini, tetapi sungguh-sungguh mengarahkan setiap usaha, pekerjaan, pelayanan kami satu-satunya hanyalah untuk kehidupan yang kekal yang Tuhan janjikan, yang menjadi pengharapan bagi kami di tengah-tengah kehidupan kami. Kuatkan kami Tuhan, ingatkan kami dan tuntun kami agar selalu melakukan kebenaran. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang senantiasa memberkati hidup kami hingga pada saat ini. Dan begitu juga Tuhan, pada minggu ini kami boleh kembali beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu semua karena penyertaan dan kebaikan Tuhan. Tuhanlah yang kiranya menyertai kami juga dalam setiap ibadah yang kami lakukan, baik kami yang beribadah di tengah-tengah gereja ini maupun juga yang masih beribadah di rumah bersama dengan keluarga kami masing-masing. Tuhanlah yang menyertai kami, memelihara hidup kami, dan menerima setiap pujian dan persembahan kami di hadapan Tuhan, sehingga apa yang kami perbuat berkenan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam setiap persekutuan kami di tengah-tengah gereja, dalam setiap pelayanan yang dilakukan gereja Tuhan. Kiranya Tuhan yang senantiasa menyatukan hati dan pikiran kami, seluruh jemaat HKBP Cinta Damai Resort Medan ini, untuk dapat melayani Tuhan dengan baik dalam hidup kami masing-masing dan dalam apapun yang kami lakukan di tengah-tengah gereja. Tuhan, kami berdoa juga bagi jemaat-Mu yang saat ini di dalam keadaan sakit. Tuhanlah yang melawat mereka, Tuhanlah yang memberikan kekuatan dan kesembuhan. Begitu juga Tuhan dengan jemaat-Mu yang saat ini Tuhan sedang bergumul di dalam persoalan dan masalah kehidupannya. Biarlah Tuhan Engkau yang menuntun mereka melalui Roh Kudus-Mu, agar mereka boleh tetap berpengharapan kepada Tuhan dan tetap kuat di dalam setiap pergumulan hidupnya. Begitu juga Tuhan, kami dalam setiap kehidupan kami masing-masing, baik di tengah-tengah keluarga, baik di tempat pekerjaan, maupun dalam pelayanan kami di gereja. Tuhanlah yang selalu menguatkan kami, menuntun kami, dan mengajari kami dalam segala sesuatunya, sehingga apapun yang kami perbuat dapat menjadi berkat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan pujilah Engkau ya Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan sukacita, kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku ED nomor 40 ayat 1. Raja
Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat Minggu Advent yang ketiga. Salam sehat bagi kita semua.